Mulai. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah 5 menit rehatnya. Kita kembali lagi nih fokusnya, kita akan masuk ke sesi pertama, materi pertama, training Komunigia. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya Pak, yang akan disampaikan oleh Bapak Usman Abdaliwatik yang ada di depan kita, ya. Founder Komunigia, ini temanya juga sangat menarik. Metode Komunigia dalam menata mood agar stres berkurang. Ya, Bapak Ibu mungkin ya sudah banyak yang kenal dengan Bapak Usman, tapi saya akan membacakan biodata beliau karena beliau adalah sosok yang luar biasa, pendiri Komunigia Research and Communication Consulting, dan beliau juga wakil ketua Komisi Informasi Pusat dari tahun 2011 sampai 2013. Dan Pak Usman ini adalah alumni program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia yang juga sebagai penerima beasiswa program Doktoral S3 Ilmu Komunikasi. Beliau yang menuliskan speechwriter, wakil ketua MPR Republik Indonesia, dan beliau nih dosen saya juga nih loh Pak, Bu, dosen ilmu komunikasi di berbagai universitas, koordinator penelitian ilmu komunikasi bersama Profesor Effendi Ghazali and Friend, peneliti di Johns Hopkins University Amerika Serikat, konsultan corporate communication crisis Pertamina, dan juga merupakan konsultan debat kandidat gubernur atau bupati Sumatera Utara dan juga wilayah Bogor juga. Dan beliau merupakan tim kreatif Republik BBM Indosiar. Kalau yang mau flashback zaman-zaman dulu tuh ya, yang sangat booming, Republik BBM di televisi ya, salah satu acara yang ditunggu-tunggu, beliau adalah tim kreatifnya. Dan yang terakhir, Bapak Usman juga merupakan penceramah di berbagai forum ilmiah. Oke, Bapak Ibu, biar kita agak semangat di pagi hari ini, sudah menjelang siang, boleh ya kita tepuk tangan dulu semuanya ya. Boleh loh kita difoto sama admin semuanya. Boleh. Silakan difoto. Berwajah ceria, berwajah ceria. Berwajah ceria, sambil tepuk tangan ya Pak Ibu ya. Iya, Oke. jangan sampai difoto wajahnya merengut, jangan sampai lesu. merengut, harus karena Ya, sesuai jangan dengan merengut. komunikasi yang bahagia. Ya. Oke, boleh ya, Bapak Ibu. Cheese. Cheers, 1, 2, 3. Oke, cheese. Oke. Terus Udah lagi semuanya, Pak? cheese. Masih, terus. Siap. Iya, Terus cheese. langsung Cheese. Masuk TV. masuk TV. Ya, Nanti baik. diabadikan, bisa dilihat juga ya Pak ya. Ya, Tayangannya di YouTube ya Pak. betul. Nanti di-share di Telegram ya, di-share Telegram Betul, nanti fotonya. di-share di Telegram. Yang layak-layak nanti fotonya kurang menarik. Ya, baik. Ya, silakan. Oke. Ya, cukup. Cukup ya, baik. Ya. Bapak, kami persilakan dengan segenap hormat nih Pak Usman Abdaliwatik, founder Komunigia yang akan menyampaikan metode Komunigia dalam menata mood agar stres berkurang. Baik. Oke, silakan Pak. Baik. Mungkin stresnya sekarang biar rilis ya Pak ya. Pastinya soalnya PJJ berkelanjutan gitu ya. Dan betul. seperti yang tadi Prof. Effendi Ghazali juga bilang, kondisi COVID ini tidak pasti nih. Kayaknya kita harus siap-siap sampai 2022 kayak gitu. Tingkat uncertainty-nya tinggi. Yes. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Bondan, Bondan Optasira ya, Master Ilmu Komunikasi. Ya. S2-nya Ilmu Komunikasi ya. Dan penyiar radio Delta ya, penyiar radio apa? Smart FM ya. Karena Delta, suaranya seperti penyiar radio. Saya Wali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua yang hadir di Virtual Training Komunigia for Teachers edisi
pengawas SD, kepala SD dan SLB atau pengawas PLB ya, se DKI Jakarta, khusus untuk putaran keduanya se-Jakarta Selatan ya. Bapak Ibu sekalian, tentu saya sangat berterima kasih yang tak bertepi diberi keistimewaan untuk bersilaturahim dengan insan pendidikan se-Jakarta Selatan ya. Saya Usman Abdali Watik sekali lagi terharu di hadapan Bapak Ibu sekalian, di hadapan para guru, para insan pendidikan yang membuat dunia ini menjadi indah memang adalah para guru ya. Tanpa guru, apalah jadinya sebuah negara atau sebuah bangsa. Sekali lagi, semoga Bapak Ibu sehat selalu, dimudahkan urusan-urusannya, dimudahkan juga rezekinya, dan terakhir dimudahkan juga untuk melunasi hutang-hutangnya ya. Kok nggak ada amin nih? Kok nggak ada yang amin ya? Oh, nggak kedengaran ya? Nggak kedengaran, Pak. Baik, semoga siapapun yang hari tempat ini, moodnya hari ini mood good ya, mood of joy. Karena tadi Prof. Karim, Prof. Effendi Ghazali sudah menyebutkan bahwa dalam suasana senanglah ilmu itu bisa nempel ya. Saya ulangi, dalam suasana hati yang menyenangkanlah ilmu itu bisa terserap di benak seseorang ya. Maka di hadapan murid-murid juga gitu. Jangan sampai suasana belum menyenangkan, ya, conditioning belum, tiba-tiba langsung PR. Selesai nggak selesai kumpul lagi. itu ungkapan-ungkapan yang dulu saya dengar waktu SD SMP ya. Selesai nggak selesai kumpul ya. Saya nggak tahu apakah sampai sekarang masih ada gitu ya ungkapan kayak gitu. Bapak Ibu sekalian, kita tiba pada materi pertama. Ya, materi pertama dari 5 materi yang dianggap ideal oleh Komunigia agar kita bisa menikmati dunia kerja kita sebagai pendidik lebih sering senangnya ketimbang sering sengsaranya ya, ketimbang sering susahnya. Nanti saya hadirkan slide dulu ya. Tapi sebelum saya hadirkan slide, saya akan coba untuk latihan satu dulu. Wah, ini langsung latihan ya. ini panggungnya panggung training. Jadi bukan panggung seminar ya, Bu Bondan ya. Ya. Maka harus berlatih karena lagi-lagi paradigma kita adalah paradigma pinter bareng ya, pinter bareng. Jangan sampai cuma narasumbernya yang pinter, tapi pendengarnya dibiarkan untuk ilmunya segitu-segitu saja. Saya awali dengan ngutip kata gubernur dulu. Gubernur New York, bukan. Gubernur DKI. Mengatakan begini, teruslah tumbuh, jangan pernah puas. Nah, itu kata gubernur ya. Saya ulangi, teruslah tumbuh. Karena kabarnya 11 hari terakhir ini DKI Jakarta menerima 11 penghargaan. Ya. 11 penghargaan. Salah satunya sebagai daerah atau sebagai ibu kota yang paling bagus transportasi publiknya. Itu penghargaan dunia, level dunia ya. Lalu beliau mengatakan, teruslah tumbuh, jangan pernah merasa puas. Nah, bagaimana dengan dunia pendidikan? Apakah kita terus tumbuh atau sudah puas dengan apa yang ada sekarang? Khawatirnya Bapak Ibu sekalian yang terhormat, pengawas, kepala sekolah, guru-guru saya, bunda ayah yang terhormat. Khawatirnya kalau kita tidak tumbuh dan merasa puas, nasib kita akan seperti Nokia, akan seperti BlackBerry, akan seperti Fuji Film. Masih ada nggak sih kamera yang pakai roll film? Ada Bu Bondan? Nggak ada pakai sih. Roll. Udah nggak ada, Pak. Tukang sekarang foto digital. keliling itu kan pakai roll ya. Saya khawatir kalau misalnya kita berhenti belajar, maka nasib kita sama dengan BlackBerry, Kodak, ya, merek-merek raksasa itu. Apa kurangnya Nokia ya? Nokia itu handphone sejuta umat ya. Siapapun punya. Ada yang masih punya Bapak Ibu. Cirinya itu tebal ya dan ada antenanya. Itu masa-masa dulu ya di tahun 2000. Dan kalau dikantongin itu sesek karena bentuknya yang gede. Tapi dia awet. Apa kurangnya Nokia? Kenapa sekarang kolaps? Karena Nokia berhenti belajar. Karena Nokia puas dengan dirinya sendiri. Padahal karyawan-karyawan Nokia itu direkrut dari orang-orang terbaik di seluruh dunia. Finlandia pusatnya ya. Padahal
manajer-manajernya manajer-manajer handal yang direkrut oleh Nokia. Tapi kolaps. Tumbang dia oleh gadget-gadget yang merek-mereknya sekarang muncul. Kenapa merek-merek raksasa itu tumbang? Karena berhenti belajar. Karena sudah puas dengan apa yang ada. Salah seorang CEO itu Chief Executive Officer, puncak pimpinannya, perusahaan minyak terkenal di dunia, dan punya sumur beberapa di Indonesia. CEO itu menerima laporan dari manajer-manajernya di lapangan bahwa Pak, target kita untuk mengebor atau melifting minyak sudah terpenuhi 100%. Jadi ini bawahan-bawahan pada melapor ke CEO sang perusahaan minyak ini. Perusahaan minyak ini terkenal. Maka tidak saya sebut namanya, pasti Bapak Ibu tahu. Pusatnya di Amerika. Terima laporan dari seluruh sumur-sumur yang ada di Indonesia bahwa Pak, target tahun ini perusahaan minyak kita 100% terpenuhi. Untungnya 100%. Apa jawaban atau respon sang CEO perusahaan minyak raksasa tadi itu? Apakah dia menjawab, wah hebat ya, bagus, memuaskan? Bukan itu jawabannya. Padahal target sudah 100%, mentok. Ya kan? Mentok 100%. Tapi kenapa sang CEO tidak mengatakan, well done, bagus, itu pekerjaan memuaskan, Anda memang hebat, luar biasa, target tercapai. Bukan itu jawaban sang CEO. Apa jawabannya? Jawaban inilah yang membuat perusahaan minyak itu tumbuh sampai sekarang, menghidupi sekian ribuan orang karyawannya. Apa jawaban sang CEO, sang direktur utama itu? Dia menjawab, oke, baik, saya sudah terima laporan bahwa target kita sudah tercapai 100%, untung kita sudah 100%. Tetapi pasti masih ada there is more space for improvement. Bahwa masih ada ruang-ruang yang bisa kita tingkatkan. Ini CEO Bapak Ibu sekalian yang ngomong ya. CEO perusahaan minyak terkenal di dunia. Terkaya mungkin ya. Target sudah tercapai 100%, tapi mau tumbuh lagi. Masih ada celah untuk kita tingkatkan. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Sehebat apapun guru, seluar biasa apapun seorang kepala sekolah, seorang petinggi birokrasi misalnya, kalau dia merasa puas, maka tunggulah masa-masa kolaps seperti merek-merek raksasa tadi. Jadi saya setuju dengan pernyataan gubernur, teruslah tumbuh jangan pernah merasa puas. Apalagi Bill Gates, Bapak Ibu sekalian, Bill Gates ya. Saya mungkin bisa putarkan videonya ya. Bapak Ibu bisa nonton di YouTube-nya. Bill Gates punya yayasan namanya Bill and Melinda Gates. Mengayomi 3.000-an guru, Bapak Ibu sekalian. Di-training oleh Bill Gates, si pemilik raksasa Microsoft itu ya. Di-training secara reguler. Kenapa? Karena Bill Gates ingin agar guru tidak mudah puas. Feedback itu penting. Bahwa seluar biasa apapun guru, sehebat apapun guru, tetap membutuhkan yang namanya pelatih. Saya ulangi, sehebat apapun seseorang, kalau mau tumbuh, di samping punya keinginan terus belajar, adalah harus punya yang namanya pelatih, coach, trainer. Coba Bapak Ibu renungkan, coba tunjukkan kepada kita semua yang hadir di tempat ini, olahragawan manakah yang punya reputasi dunia yang tidak punya pelatih? Pelatih Sekaliber misalnya yang melatih Messi ya, sebagai orang yang punya gaji tertinggi di dunia, punya pelatih. Pesenam hebat asal Rusia punya pelatih. Perenang hebat punya pelatih. Pebulu tangkis hebat punya pelatih. Apapun olahraganya pasti punya pelatih. Kenapa? Karena pelatihlah yang akan bisa menunjukkan titik lemah musuh. Dan pelatih juga lah yang punya pandangan zoom out untuk melihat di mana titik-titik kuat jagoannya. Sama seorang guru, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan saya, adakah di antara kita, ini alhamdulillah kalau ada yang bisa jawab, ada Pak. Adakah di antara kita yang pernah merekam pada saat kita mengajar di kelas?
kita rekam, bukan selfie ya, merekam aktivitas kelas, kamera taruh di sudut kelas, ruang kelas, terus diputar hingga proses belajar selesai, lalu sampai rumah diputar kembali, dianalisis. Di mana ya kekurangan saya ngajar tadi ya? Kok murid-murid pada nggak merhatiin ya? Di mana titik lemahnya penjelasan saya? Kalau kita sudah sampai segitunya menganalisis hasil belajar kita, itulah yang diharapkan oleh Pak Gubernur tadi, yang diharapkan oleh Bill Gates tadi, dan yang diharapkan oleh CEO perusahaan minyak raksasa tadi. Terus tumbuh, tidak pernah berhenti. Sehebat apapun seseorang. Termasuk saya, Bapak Usul. Terus tumbuh, belajar terus. 3 profesor tadi adalah guru-guru saya. Saya terus menjadi murid. Jadi saya lebih cenderung menggunakan istilah murid. Murid itu berbahasa Arab, asalnya bahasa Arab, uridu. Ya, uridu artinya saya berkehendak. Jadi murid itu artinya orang yang berkehendak mencari ilmu. Jadi bagus kalau misalnya hubungan guru-murid. Guru berkehendak memberikan ilmunya, si murid berkehendak untuk menerima ilmu dari sang guru. Jadi istilah murid itu sakral sesungguhnya, ketimbang istilah yang lain ya. Misalnya apa, anak didik atau siswa. Murid itu istilahnya adalah orang yang berkehendak. Jadi satu itu poin saya. Teruslah tumbuh. Maka hari ini pagi tadi sampai menjelang 11.30 atau 11.40 nanti insya Allah Bapak Ibu adalah bukti Bapak Ibu terus tumbuh. Sehingga terhindar dari apa yang disebut oleh Prof. Karim tadi. Apa tadi istilahnya Bu Bondan? Kalau kita tidak tahan dengan disrupsi, nanti kita akan jadi dinosaurus. Jadi dinosaurus, iya. Kita maksudnya apa? Kita tidak adaptif ya. Punah kita. Betul, tidak adaptif. Maka siapa yang adaptif, dialah yang akan menjadi pemenang ya. Dia akan menjadi sosok-sosok yang tadi disebut oleh Prof. Effendi Ghazali, sahabat bagi para subjek pendidikan. Baik itu orang tua murid, murid sendiri maupun guru dan tenaga kependidikan yang lainnya. Baik, kita mulai latihan satu ini. Bu Bondan ya. Yap. Latihan satunya kertas sudah di ini Bapak Ibu sekalian ya. Sudah siap Bapak Ibu. Sudah semua di depan ya. Karena forumnya forum berlatih. Di samping nanti saya akan memberikan insight beberapa tentang cara materi pertama tadi yang menata stres tadi ya, menata mood agar stres kita berkurang. Saya langsung ke slide. Fokus kita masih di sini. Bapak Ibu sekalian, Bu Bondan. Ya. Bisa kita cek fokus? Ya. Suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Baik. Jelas. Baik, saya mulai dengan slide saya supaya lebih banyak panca indera yang kita gunakan ya. Semakin banyak panca indera yang kita gunakan, maka semakin banyak yang kita serap. Baik. Ngetes ya Pak? Siap. Tes ombak ya. Baik. Ini dibutuhkan kertas. Sudah tampil? Yap. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya ingin Bapak Ibu betul-betul mengikuti kuis ini untuk mengetahui seberapa baikkah kualitas keterampilan komunikasi Anda. Kualitas komunikasi Bapak Ibu sekalian. Sudah tampil ya Bu Bondan? Sudah tampil di layar. Dimohon dengan sangat Bapak Ibu sekalian berkenan untuk menyiapkan kertas karena kita akan menulis ya. Jadi tulis aja judul di kertas bagian atas latihan. Nah, gitu ya. Nomor satunya itu adalah atau Romawi 1 kuis komunikasi. Ini untuk cek. Ini namanya self assessment, self assessment. Seberapa goodkah, seberapa baguskah kualitas keterampilan komunikasi kita? Karena komunikasi itu keterampilan, dia skill. Berita bagusnya adalah dia bisa ditingkatkan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian punya keterampilan komunikasi yang mumpuni. Tetapi tidak cukup untuk memiliki keterampilan komunikasi yang mumpuni, tapi harus di-updating, istilah Prof. Effendi Ghazali tadi. Di-updating supaya tidak ketinggalan zaman. Harus di-upgrade. Supaya tetap kompatibel, ya kan? Ya. Kalau handphone kita sudah jadul, dapat aplikasi-aplikasi baru, biasanya nggak bisa install ya, hang ya. Ya. Nah gitu. Jadi keterampilan komunikasi ini harus di-upgrade
di-updating supaya tetap adaptable dengan situasi, apalagi situasi PJJ belakangan ini ya. Sudah siap ya? Saya anggap Bapak Ibu sangat siap untuk menulis. Tugas Bapak Ibu atau latihan Bapak Ibu hanya cukup menuliskan angka 1, kemudian jawabannya. Jawabannya itu ada 5 pilihan. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya menulis nomor skornya saja. Nah, supaya lebih bagus, saya kasih nomor 1. Ya, ini kuis komunikasi untuk mengetahui apa tadi Bu Bondan? Untuk mengetahui seberapa baik kualitas keterampilan komunikasi kita ya Pak ya? Selama ini gitu ya, selama ini ya. Self assessment namanya, ini ngukur diri. Assessment, oke. Nggak usah ditunjukin sama teman-teman, cukup untuk diri sendiri saja ya. Nanti dari sini Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata di titik ini yang harus saya perbaiki. Kenapa ini penting? Karena kita tidak bisa meningkatkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Sesuatu itu apa sih yang harus kita tingkatkan? Kan begitu ya. Jadi kita akan bisa mengatasi sesuatu kalau kita tahu sesuatu yang kita maksud untuk kita perbaiki itu adalah hal tertentu. Dalam hal ini keterampilan komunikasi kita di era PJJ maupun nanti pasca PJJ atau di era pembelajaran tatap muka nanti. Baik, saya mulai nomor 1. Terlihat Bu Bondan? Agak ke bawah sedikit Pak, kurang terlihat yang pertanyaannya. Betul ya. Pertanyaannya terhalang ya? Iya. Terhalang oleh bar yang di atas? Iya. Oke, sebentar. Ah, ini belum? Ini juga terhalang. Oke. Terhalang ya, baik. Saya pengen coba mengecilkan yang bar ini. Bisa ditaklukkan tidak? Bisa diatasi? Iya. Oke, baik. Gak apa ya. Nanti saya bacakan saja, gak apa. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini ada soal nomor 1. Bapak Ibu hanya memilih angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. 5 opsi pilihan. Angka 1 itu tidak pernah. Angka 2 itu jarang sekali. Angka 3 terkadang. Angka 4 sering. Angka 5 sangat sering. Ya, angka 5 sangat sering. Nomor 1 pertanyaannya misalnya. Saya mengantisipasi dan memperkirakan. Saya bantu baca ya. Saya mengantisipasi dan memperkirakan kebingungan orang lain atas pembicaraan saya sebelum saya memulainya. Apakah aktivitas kayak nomor 1 ini nggak pernah Bapak Ibu lakukan? Jarang, terkadang, sering, atau sangat sering. Jadi bercermin pada yang selama ini Bapak Ibu kerjakan. Bukan apa yang seharusnya Bapak Ibu kerjakan. Saya ulangi. Bercermin pada yang selama ini Bapak Ibu rasakan, bukan apa yang seharusnya ya. Pengalaman Bapak Ibu kalau ngadepin situasi kayak gini, yang mana? Tidak pernah, jarang, terkadang, sering, atau sangat sering. Nggak usah ditulis kalimatnya, cukup angkanya. Kalau pilih angka 5 berarti nomor 1.5. Nanti nomor 2 titik, misalnya pilih jawaban nomor 3, 2.3 misalnya. Kayak begitu. Saya harap mudah dipahami ya. Kenapa? Karena nanti akan kita jumlah. Pertanyaannya atau tes ini ada 15 nomor. Ada 15 pernyataan. Bapak Ibu memilih jawabannya sesuai dengan perasaan Bapak Ibu selama ini. Siap ya? Karena ini contoh, maka nomor 1 ini saya kasih panjang. Nanti nomor 2, waktunya hanya 10 detik sampai 15 detik. Saya ulangi, mohon fokusnya. Nomor 1 saya kasih agak lama durasinya. Nanti nomor 2 sampai 15, durasinya berapa Bu Wonan? Durasinya 5 detik aja ya Pak? Saya sudah bilang tadi, ya? 10 sampai 15 detik ya. 10 sampai 15 detik. Oke. Ready? Oke, kita teriakkan dulu yel-yelnya salam komunikasi. Salam komunikasi. Senang sekarang, produktif sekarang juga, gitu ya Pak? Saya nggak dengar nih. Sekarang, produktif sekarang juga. Senang sekarang, produktif sekarang. Produktif juga. Saat produktif saat ini juga. Ini balikin jam dulu, Bang. Pak Usman, suaranya belum terdengar, masih di mute. Saya ikutan di mute. Sekarang sudah terdengar? Sudah, Pak. Baik, oke. Nomor 1 sudah jawab, Bapak ya. Silakan nomor 1 jawab.
Nggak usah nulis kalimat, nggak usah nulis huruf, cukup angka yang Bapak Ibu pilih. Oke, saya siap ke nomor 2, hanya 10 sampai 15 detik. Tolong disimak. Soalnya nanti skornya akan dijumlah. Di kertas kosong tadi nulisnya, bukan di chat, di kertas kosong. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2-nya belum, Pak. Belum masuk. Belum ada. Nomor 2. Masih nomor 1. Nomor 2. Oke. Ketika saya menulis memo, email, atau apapun dokumen lainnya, saya mengawalinya dengan memberikan latar belakangnya dahulu atau konteks dan memerincinya. Saya ulangi, ketika saya menulis memo, email, ataupun dokumen lainnya, saya mengawalinya dengan memberikan latar belakang. Ya. 3. Jika saya tidak paham pada topik yang sedang dibahas, saya ulangi, jika saya tidak ada topik yang sedang dibahas, saya cenderung menyimpannya dan tahu sendiri nanti. Saya heran ketika saya tahu bahwa orang lain tidak paham dengan apa yang saya katakan. Kadang gitu ya. Kita kadang-kadang kaget, ini orang kok nggak paham-paham ya. Saya heran ketika saya tahu bahwa orang lain tidak paham dengan apa yang saya katakan. 5. Saya cenderung tegas atau lugas ya, mengatakan sesuatu yang memang ada di pikiran saya, tanpa mengkhawatirkan perasaan orang yang mendengarnya. Silakan pilih opsi yang selama ini Bapak Ibu rasakan. Tidak pernah, jarang, terkadang, sering, atau sangat sering. 6. Ketika seseorang berbicara kepada saya cenderung melihat dari sudut pandang pikiran orang tersebut. Ketika seseorang berbicara kepada saya cenderung melihat dari sudut pandang pikiran orang tersebut. 7. Saya menggunakan email untuk membahas hal-hal yang rumit atau kompleks karena lebih cepat dan efisien. Saya menggunakan email untuk membahas hal-hal yang rumit karena lebih cepat dan efisien. 8. Ketika saya menulis laporan, memo, email, ataupun pesan pendek, saya periksa dulu redaksinya dengan cepat, lalu segera saya kirim. Ketika saya menulis laporan, memo, email, ataupun pesan pendek, saya periksa dulu redaksinya. Dengan cepat, lalu segera saya kirim. 9. Ketika saya berbicara kepada seseorang, saya memperhatikan bahasa tubuhnya. Ketika saya berbicara kepada seseorang, saya memperhatikan bahasa tubuhnya. 10. Saya menggunakan diagram, tabel, atau infografik untuk mengungkapkan gagasan-gagasan saya. Saya menggunakan diagram, tabel, atau infografik untuk mengungkapkan gagasan-gagasan saya. 11. Sebelum saya mulai berbicara, saya mempertimbangkan dulu apa yang kira-kira dibutuhkan orang tersebut untuk diketahuinya dan bagaimana cara terbaik untuk menyampaikannya. Sebelum saya mulai berbicara, saya mempertimbangkan dulu apa yang kira-kira dibutuhkan orang tersebut untuk diketahuinya dan bagaimana cara terbaik untuk menyampaikannya.
Jawablah dengan sejujur-jujurnya Bapak Ibu. Karena ini menyangkut self-assessment ya, kayak bayar pajak ya, NPWP pajak self-assessment ya. Jangan yang seharusnya Bapak Ibu lakukan ya, yang selama ini Bapak Ibu lakukan. 12. Ketika seseorang berbicara kepada saya memikirkan apa kira-kira poin yang akan saya sampaikan setelah ia selesai berbicara. Ketika seseorang berbicara kepada saya memikirkan apa ya kira-kira poin yang akan saya sampaikan setelah ia selesai berbicara. 13. Sebelum saya mengirim sebuah pesan, saya mempertimbangkan dulu cara terbaik untuk menyampaikannya. Apakah langsung menemuinya via email, telepon, memo, dan lain-lain. Lewat orang ketiga misalnya. Sebelum saya mengirim sebuah pesan, saya mempertimbangkan dulu cara terbaik untuk menyampaikannya. Cara terbaik untuk menyampaikannya. Apakah langsung nemuinya via email, telepon, atau memo. 14. Saya membantu orang lain untuk menjelaskan poin-poin penting. Saya ulangi, saya membantu orang lain untuk menjelaskan poin-poin penting dalam pembicaraan untuk mengurangi salah pengertian dan meningkatkan pemahaman. The last, terakhir. Saya membantu orang lain, saya mempertimbangkan faktor budaya ketika akan berkomunikasi dengan pihak lain. Saya ulangi, saya mempertimbangkan faktor budaya ketika akan berkomunikasi dengan pihak lain. Sudah Bu Bondan? Bu Bondan ikutan atau enggak? Ikut. Oh, ikut. Bagus. Ikut, Pak. Ya, sekarang waktunya menjumlah. Jumlahkanlah dari nomor 1 sampai 15. Berapa total skor yang Bapak Ibu dapat? Misalnya 3 tambah 3 tambah 5 tambah 2. Berapa ya totalnya? Bu Bondan selesai? Total? Patokan saya Bu Bondan. Kalau Bu Bondan selesai berarti yang lain selesai. Udah selesai? Sudah, Pak. Udah. Ini kan ada 15 soal. Pak. Ya. Terus kan dari 1 sampai 5 itu masing-masing ada nilainya kah? Nomor Ya, betul. 1, Nanti berapa? akan saya utarakan. Skornya berapa? Oh, gitu. Oke. Baik. Oke, sekarang saya mau dengar totalnya berapa saja yang ada di para peserta ya. Coba mikrofonnya di-on kan, operator Zoom, supaya saya dengar. Silakan Bapak Ibu menyebut skor yang Bapak Ibu dapat. 59. Sekarang di 53. Suara saya terdengar Bu Bondan? Halo Bu Bondan? Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Jelas, Pak. Oke. Baik. Sekarang skor tertinggi itu nggak mungkin 90. Karena kalau kita pilih 5 semua, 5 kali 15, 75. Jadi kalau skornya 80, itu sangat tidak mungkin. Tapi saya nggak dengar tadi sih. Yang saya dengar tadi 9. Apa itu 9 ya? Mungkin 29 Mungkin atau 59 ya? Pak. Betul. Coba cocokkan skor yang Bapak Ibu peroleh dengan keterangannya ya.
Apa maksudnya angka 49, maksudnya 59 ya? Tolong cocokkan. Itulah situasi atau kondisi keterampilan komunikasi yang Bapak Ibu sekarang ada. Sekarang Bapak Ibu miliki ya. Ini dia. Berapa skor Anda? Kalau jumlahnya 15 sampai 35, perlu lebih banyak perhatian untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Makanya warnanya merah ya. Ya. Kalau angkanya 36 sampai 55, bagus. Congratulations. Tapi terkadang masih sering menemui masalah atau hambatan komunikasi. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Ati tadi ya. Apa yang disampaikan tidak dipahami oleh si penerima pesan. Ya. Atau hambatan-hambatan lainnya. 56 sampai 75, excellent, excellent, excellent. Bagus sekali, bagus sekali. Tingkatkan terus kemampuan Anda dalam mengirim pesan dengan jelas. Ini orang suka ngirim kalau pesan jelas. Kalau dia dapat WA, balasnya cepat. Saya ulangi, Bapak Ibu sekalian. Jadi ciri orang yang keterampilan komunikasinya bagus itu kalau dapat WA atau dapat Telegram atau dapat SMS, responnya cepat, quick respon dia. Nggak nunggu besok mau dibalas atau 2 hari mau dibalas atau 3 hari mau dibalas. Saya ingetin Bapak Ibu sekalian, membahagiakan orang lain dengan respon cepat. WA-nya itu adalah kalau proper ya, bukan WA sembarangan. Adalah ciri-ciri orang yang berbahagia ya. Kalau quick responnya itu. Mengirim pesan dengan jelas dan senang mendengar orang lain. Saya kasih stabilo kuning di situ. Apa artinya? Benar. Orang yang punya kemampuan mendengarkan orang lain ketika berbicara, komunikasinya bagus. Excellent. Ini orang tabah mendengarkan orang lain berbicara. Karena apa? Kebanyakan manusia, kebanyakan orang lebih pengen didengerin ketimbang mendengar. Betul nggak? Betul. Betul nggak Bu Bondan? Betul sekali, Pak. Banyak orang, baik guru, kepala sekolah, pengawas, pejabat, birokrat, apalagi anggota DPR. anggota DPR itu nggak mau mendengar, lebih banyak pengen didengerin gitu ya. Maka kalau mau lihat orang yang komunikasinya bagus adalah orang yang seneng dengerin orang lain ketika bicara. Banyak mendengar. Bahkan ini ada mata kuliah khususnya Bapak Ibu ya. Listening skill namanya. Keterampilan mendengar. Bukan keterampilan hearing skill, tapi listening skill. Listen. Kalau listen itu menyimak. Kalau hearing itu mendengar. Biologis. Dia telinga dia. Hanya berkaitan dengan fungsi tubuh mendengar. Tapi kalau listening itu menyimak dengan penuh perhatian. Nah, ini yang kemampuan yang banyak orang tidak diasah ya. Mendengarkan komplain orang tua. Tabah nggak kita? Bapak Ibu sekalian. Seneng nggak kita mendengar komplain orang tua murid? Atau mendengar komplainnya anak-anak misalnya. Jadi jurus jitu kalau kita mau menghadapi komplain ya, dengerin aja dulu tuh orang. Dengerin aja sampai puas dia ngomong. Itu teknik jitu kalau kita ingin menyelesaikan sebuah persoalan komplain ya. Komplain, handling komplain namanya itu ya. Ketika berbicara, karena Anda dihargai jika Anda mendengar lebih aktif. Jadi mendengar lebih aktif. Mendengar lebih aktif itu bukan nyaut sana, nyaut sini. Tapi didengerin dulu. Poin-poinnya kita paham. Saya stop share ya. Bapak Ibu sekalian. Nangkap ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Sudah ketangkap semua sesungguhnya berapa skornya. Saya berharap atau ingin sekali mendengar bahwa Bapak Ibu sudah di level excellent ya. Sudah di level excellent. Walaupun sudah di level excellent, apakah kita berhenti? Ini pertanyaan Bu Bondan kepada Bu Bondan lagi-lagi. Atau saya tanya. Ya, harus terus belajar, Pak. Harus terus berlatih. Betul. Saya pengen tanya ke SD Tarakanita 2. Pak Octavianus Trianggoro. Bisa nyaut, Pak? Bisa respon? Mana Pak Octavianus Trianggoro? Salah satu wakil SD swasta ya. Coba SD Tarakanita 2. Ada Pak Octavianus bisa mengaktifkan mikrofonnya? Apakah ketika communication skill kita sudah masuk ke taraf excellent, berhenti atau terus kita tumbuhkan, kita upgrade, atau kita perbaiki, kita improve lagi? Rupanya
Pak Oktavianus belum menyaut. Saya pindah ke masih SD swasta. SD Emerald, Jakarta. Bu Farida Rohman, MPD. Sarjana Psikologi, MM. Ada Bu Farida Rahman? Ya ada Pak, selamat pagi. Oh ada. Ya, Ibu Baik, Farida. silakan. Apa kabar Ibu Farida? Ya Alhamdulillah Pak, Baik. sehat. Baik, sehat ya. Bagaimana kabar Emerald? Ya Alhamdulillah, baik Pak. Baik. Oke, bagaimana respon Ibu terhadap pernyataan saya? Begitu keterampilan komunikasi seseorang sudah masuk kategori excellent, berhenti atau leyeh-leyeh saja? Gimana Bu? Ya harus terus Pak, Baik. harus terus. Kita Betul. terus harus memperbaikin. Betul. Dan terus ditingkatkan, karena apalagi sekarang ya Pak, zaman sekarang komunikasi itu sangat perlu. Baik. Apakah kita harus puas? Ibu Farida, harus puas? Tidak ya? Oke, baik. Terima kasih responnya Ibu Farida. Satu lagi, saya ke SD Negeri. Minta responnya lagi. SDN Tanjung Barat 9. Bu Susi Mariati, Sarjana Pendidikan. Bisa merespon Bu Susi Mariati, Tanjung Barat? Silakan Ibu Susi. Oh, ada ya Bu Susi? Ya. Bu Susi tidak ada? Yang lain mungkin Saya Pak. ke SD. Susi tidak ada, Pak. Ada, oke. Saya ke SD Oh, swasta. Ibu Susi yang lain. ada? Oh, ada ya. Silakan. Enggak ada, Pak, Bu Susi. Oh, nggak ada. Oh, enggak ada. Baik. Nggak ada, Pak. Bu Susi tidak Pak ada. Warsito, Pak Warsito, sarjana pendidikan. Pak Warsito SPD, SD Muhammadiyah 6. Kita ambil yang swasta. Apa respon Pak Warsito? Oke, baik, kita skip ya. Jadi kesimpulan saya dengan survei ini Bapak Ibu sekalian, dengan self assessment ini kita bisa tahu di titik manakah yang kita akan bisa upgrade. Misalnya titik, saya kok nggak betah ya kalau dengerin orang ngomong itu ya. Saya pengennya mau nyerocos juga gitu ya. Padahal keterampilan komunikasi itu sangat ditentukan oleh keterampilan mendengar juga Bapak Ibu sekalian. Anak-anak di rumah, Bapak Ibu sekalian, itu jauh lebih hormat kepada orang tuanya kalau si orang tua ini juga punya keterampilan mendengar. Anak-anak merasa dihargai. Dan itu kan tadi yang disebut oleh Profesor Effendi Ghazali. Ketika anak-anak merasa dihargai, maka dia akan bisa menjadi sahabat bagi keluarganya. Kalau orang sudah relasinya bagus, maka himbauan apapun, pesan-pesan apapun yang disampaikan oleh orang tua atau oleh guru, itu gampang diserap, gampang diabsorb. Karena basis pemikirannya tadi adalah relasi yang baik. Nah, salah satu ciri atau taktik untuk membangun relasi yang baik adalah kemampuan untuk mendengar secara aktif. Listening skill, proaktif listening skill. Ya. Bapak Ibu pernah nggak kumpul sama teman-teman, ngobrol gitu, kita lagi ngomong, tapi dia asik dengan gadgetnya? Pernah nggak? Jadi kita lagi asik nih, serius ngomong. Dia juga asik dengan mesinnya, ya, dengan gadgetnya. Dia tidak punya empati kepada orang yang lagi diajak bicara. Nah, seseorang yang kayak gitu, itu mengalami yang namanya sindrom communication skill ya. Ada penyakit, ada cacat di keterampilan komunikasinya. Saya pernah hadir di sebuah pertemuan Pak, para petinggi ya, para petinggi. Si pimpinan rapat itu asik texting ya, apa ngetik WA dia. Sementara orang lagi memberikan usulan-usulan ya. Dia tidak memperhatikan orang yang bicara. Bagi saya reputasi pimpinan rapat seperti itu down ya. Bagi saya. Kenapa? Karena dia tidak menghormati, tidak punya empati dengan orang yang diajak bicara. Ini sudah saya bongkar rahasianya ya. Bahwa di dalam komunikasi itu mendengar secara proaktif itu modal dasar untuk menghargai orang lain. Fokuslah kepada orang yang sedang kita ajak bicara dan kita juga proaktif untuk mendengarkan pesan-pesan. Begitu Bu Bondan ya? Oke, ya, itu latihan pertamanya. Nanti ada beberapa latihan berikutnya. Siap-siap nanti kalau yang dipanggil bisa merespon Bapak Ibu sekalian ya. Saya masuk ke slide kita untuk menganalisis materi pertama kita ya. Masih terdengar suara saya Bu Bondan ya? Jelas? Jelas, Oke, Pak. Baik. Saya akan tutup dulu supaya bisa tampil ya. Oke. Ini sudah muncul?
Belum? Oh, masih Belum ini muncul, ya? Pak. Baik, belum. Oke, saya akan munculkan ini dulu. Survei PJJ ya. Survei. Sudah ada? Belum, Pak. Belum? Baik. Belum. Memang belum saya munculkan ya. Oke, baik. Ya. Ini belum masuk materi. Ini survei Bapak Ibu sekalian. Saya sudah slideshow ya? Belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat di layar. Oke, ya. Sudah terlihat ya? Tapi belum besar ya? Nah, sekarang besar? Nggak besar. Oke. Oke. Ini survei peserta Virtual Training Komunigia for Teachers edisi SD SLB Jakarta Selatan. Ini yang pertanyaan Bapak Ibu jawab ketika melakukan registrasi ya. Ini hasilnya. Berkomunikasi dalam mencapai pembelajaran efektif. Jadi maksudnya seberapa efektifkah ya? Seberapa berpengaruhnya kah komunikasi itu di dalam dunia pembelajaran ya? Maka 92% jawaban Bapak Ibu sekalian dari 900 orang itu adalah sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ini penting, modal ini penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa penting? Karena kalau kita menganggap sesuatu itu penting, maka sikap kita seperti Profesor Karim Suryadi mengatakan, kalau sikap kita terhadap sesuatu itu menganggap penting, maka tindakan kita akan linier dengan persepsi kita. Kalau sangat penting, sangat besar pengaruhnya, maka kita harus memperhatikan bagaimana mengupdate communication skill kita. Yang kedua, berapa skor yang Bapak Ibu berikan kepada keterampilan berkomunikasi sebagai skill yang wajib dimiliki oleh seorang pendidik? Yang menjawab memberikan communication skill di skor 8 sampai 10 ada 94%. Tepuk tangan loh untuk Bapak Ibu sekalian ya. Jadi skor yang Bapak Ibu berikan sangat tinggi. Hanya 6% yang memberikan jawaban 5 sampai 7. Apa artinya? Bapak Ibu sudah menyepakati bahwa keterampilan berkomunikasi adalah keterampilan yang mutlak untuk terus-menerus ditingkatkan. Ini komitmen Bapak Ibu sekalian ya. Yang ketiga, apa yang menyebabkan seseorang tidak mau berubah? Kurang ilmu, 8%, kurang motivasi, 50%, sudah berada di zona nyaman, 42%. Tidak ada tantangan ya, seperti yang dikatakan tadi, cukup puas, satisfied. Udahlah, begini aja lah ya. Itu salah satu alasan yang Bapak Ibu bikin. Nanti kita bahas ini. Apakah sesungguhnya stres itu berkaitan dengan zona nyaman atau keluar dari zona nyaman? Nah, itu pertanyaan saya nanti. Bapak Ibu bisa merespon. Kalau kita mau menghandle stres di dalam dunia pendidikan, apakah tetap berada di zona nyaman atau keluar dari zona nyaman? Yang berikutnya, yang berkaitan dengan materi kita yang pertama ini adalah apa faktor utama atau akar masalah sebagai penyebab munculnya stres? Sebagai penyebab munculnya stres. Ya. Ada yang bilang kurang ilmu 10%, kelebihan beban kerja 19%. Ada gap antara harapan dan kenyataan 24%. Banyak tuntutan dari pihak lain. Mertua nuntut, orang tua murid nuntut, kepala sekolah nuntut. Kita didrive oleh orang lain ya. Betapa kita bisa jadi budak dari dorongan orang lain dalam tanda kutip ya. Kita diuyok-uyok ya, dikuyak-kuyak oleh tuntutan orang lain. Itu bisa menimbulkan stres juga, stresor ya. Banyak tuntutan pihak lain. Ada juga sikap menyalahkan pihak lain. Nah, ini yang menarik. 3% yang menjawab bahwa akar masalah stres itu sikap menyalahkan pihak lain. 3%. Saya pengen tahu nih, siapa ya yang jawab ini ya? Bisa diketahui nggak ya? Kira-kira. Kenapa? Saya mau memberi apresiasi. Kenapa? Tidak banyak orang yang mengetahui akar stres Bapak Ibu sekalian. Rupanya 3% dari Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi stres itu lebih kepada menyiram asap daripada memadamkan api. Saya ulangi, ini ada analogi menarik. Kalau terjadi kebakaran, harusnya kan sumber api yang disiram air. Betul nggak sih Bu Bondan? Betul, Pak. Betul. Bukan asapnya yang kita siram. Kalau asapnya yang kita padamkan, api terus bergolak. Apinya masih nyala. Api terus membara, menyala.
kan nggak menyelesaikan masalah, bukankah begitu? Nah, kalau kita mau menghandle stres, Bapak Ibu sekalian, cari akar masalahnya. Nah, itu yang kita bahas di latihan nanti. Jangan kemana-mana makanya ya, tunggu terus. Apa sih akar masalah dari penyebab penyucian? Supaya apa? Supaya kita nggak balik lagi stres lagi, nggak balik lagi stres lagi. Memang nggak mungkin kita menolkan stres, itu nggak mungkin. Pasti ada. Kenapa? Ada situasi sulit yang akan kita hadapi, Bapak Ibu sekalian. Itu sudah hukum dunia. Kalau semua keinginan tercapai, itu bukan dunia, surga namanya. Kan gitu. Kalau semua harapan kita tercapai, bukan dunia itu surga nanti. Tentu itu harapan kita semua. Tapi sepanjang kita masih ada di dunia, pasti ada situasi-situasi yang tidak enak, situasi-situasi yang susah atau sulit. Dan menariknya hasil survei ini 3% yang menjawab sikap menyalahkan pihak lain. Padahal, ini saya kasih bocoran, akar masalah stres itu adalah sikap menyalahkan pihak lain. Pihak lain itu bisa siapa? Bisa situasi, ya kayak pandemi ini. Banyak orang menyalahkan, ini gara-gara Wuhan nih, nggak hati-hati makan apa aja sembarang dimakan nih. Kan munculnya dari apa? Dari kelelawar katanya ya. Ya. Dan 20% emosi negatif. Nanti kita akan kaji lebih lanjut sambil berlatih. Betulkah kita ini adalah sosok yang suka menyalahkan pihak lain? Dan bagaimana kalau kita mengatasi stres atau menghadapi stresor, menghandle stres, ya? Bukan untuk menghilangkan tapi mengurangi supaya kita sesering mungkin enjoy di dalam mengarungi dunia pekerjaan kita sebagai pendidik. Sesering mungkin senangnya. Dan sesedikit mungkin sengsaranya atau susahnya atau sulitnya. Ini menarik temuan riset. Dan beberapa kali riset ini selalu saja menyalahkan pihak lain ini menempati persentase yang kecil. Nggak pernah lebih dari 7%. Selalu di bawah 7%. 3%. Padahal sikap menyalahkan pihak lain itulah sebenarnya akar dari masalah stres. Nanti kita kaji itu latihannya gimana ya. Yang berikutnya, apa yang Anda lakukan jika mengetahui ada cara kuat untuk menata mood agar lebih bermood positif. Langsung praktekkan 17%. Coba dulu meragukannya. Ini wajar ya, normal saja. Yang menarik, manakah ungkapan yang terasa pas menurut Anda? Nah, ini akan saya minta respon Bapak Ibu sekalian ya. Mencari rezeki atau merasakan rezeki. 32% bilang mencari rezeki Yang merah 60% merasakan rezeki. Ini bertolak belakang atau katakanlah asimetris dengan yang ketujuh. Manakah yang menurut Anda ungkapan yang pas menurut Anda? Mencari kebahagiaan 91%. Merasakan kebahagiaan 91%. Mencari kebahagiaan 9%. Bandingkan dengan rezeki. Kalau rezeki nyari yang 32%, agak gede. Yang ngerasain rezeki 68%. Nah, di titik ini, di hasil survei yang ke-6 dan ke-7 ini yang saya ingin dapat respon dari Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu pilih mencari rezeki ketimbang merasakan rezeki? Kenapa Bapak Ibu pilih mencari kebahagiaan ketimbang merasakan kebahagiaan? Ini hidup di dalam dunia komunikasi, di alam komunikasi. Kalau kita bahas komunikasi, itu bukan berarti hanya berkomunikasi dengan orang lain, tapi berkomunikasi juga dengan diri sendiri. Bukan begitu. Dalam teori komunikasi disebut intrapersonal communication. Berkomunikasi dengan diri sendiri itu komunikasi. Ritual pagi Bapak Ibu kalau bangun tidur ke kamar mandi sambil ngelamun, itu kan berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, mencari kebahagiaan atau merasakan kebahagiaan akan kita coba ulas secara dengan metode latihan nanti ya. Coba Bapak Ibu sekalian, bisa merespon tidak? Kenapa Bapak Ibu lebih memilih mencari rezeki ketimbang merasakan rezeki? Ada yang mau respon? Saya minta, saya punya acakan nama ini, saya random tadi. SDN Cilandak Barat 8, Kamaliah, SPD. Bisa merespon saya? Kenapa banyak orang yang masih berparadigma mencari rezeki ketimbang merasakan rezeki? Bapak Ibu sekalian. Intinya mereka merasa kurang. Oke, sudah nyaut ya? Iya. Ya, silakan Ibu. Ya. Ibu Kamalia silakan. Intinya mereka merasa kurang rezeki yang mereka terima. Jadi mereka berusaha mencari rezeki supaya memenuhi kebutuhan hidupnya tercukupi. Seperti itu, Pak. Kalau Ibu pilih yang merasakan atau
mencari? Saya pilih yang merasakan. Baik. Bapak Ibu sekalian, tolong camkan baik-baik ini ya. Tolong camkan baik-baik. Ini bukan soal kuat atau tidak, bukan soal benar atau kurang benar, tapi soal mana yang lebih kuat. Karena kita hidup di alam komunikasi. Bahwa komunikasi itu mempengaruhi perasaan kita dan mempengaruhi tindakan kita. Saya ulangi, mengutip Profesor Karim Suryadi dengan sangat bagus dan tajam tadi mengungkapkan bahwa persepsi kita akan menentukan tindakan kita terhadap situasi yang terjadi di luar sana. Saya ulangi, persepsi di benak kita ini akan mempengaruhi tindakan kita, sikap kita terhadap situasi yang hadir di hadapan kita. Contoh. Ini enak kalau belajar contoh. Satu saat ada seorang bapak nyuruh anak laki-lakinya yang sudah mahasiswa, "Nak, coba cari paman di bandara ya." Cari paman di bandara. Pertanyaan saya, kira-kira susah nggak itu anak nyari pamannya di bandara? Bandara Cengkareng maksudnya ya? Susah dong kan nyari. Susah kalau nggak ada namanya, nggak ada biodata yang jelas, ciri-cirinya, tentu susah. Coba kalau misalnya sang bapak mengatakan, "Nak, tolong jemput pamanmu di bandara ya. Ini nomor handphonenya dan dia nanti akan berdiri di depan toko ini." Gampang nggak menemukannya? Mudah. Gampang, mudah. Kenapa? Karena si anak di benaknya sudah tertera bahwa oh ya yang saya akan jemput ini udah ada orangnya. Kalau nyari belum tentu ada. Contoh pertama. Contoh yang kedua, contohnya adalah banyak orang-orang ateis, ya, orang-orang yang tidak bertuhan mengatakan bahwa saya sedang mencari Tuhan. Mana yang betul? Mana yang kuat bagi kehidupan kita dalam mengatasi situasi-situasi sulit itu? Merasakan kehadiran Tuhan atau mencari Tuhan? Merasakan kehadiran Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan atau mencari Tuhan. Ini beda makna tapi menentukan tindakan kita selanjutnya. Karena kalau kita mencari Tuhan, nggak bakal ketemu. Bapak Ibu tanya kepada filosof manapun, kalau kita mencari Tuhan, nggak akan ketemu. Karena Tuhan sudah ada di sekeliling kita, kan gitu. Tapi kalau merasakan kehadiran Tuhan, kalau di Al-Quran, Injil, ataupun kitab-kitab suci yang lain, itu disebutkan. Bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan. La ayatil liulil albab. Kan gitu ya. Penciptaan langit dan bumi ini, pergantian siang dan malam, menjadi tanda-tanda bagi orang yang berakal, bagi orang yang sehat akalnya. Jadi merasakan kehadiran Tuhan itu yang lebih kuat, akan membentuk pola tindak kita dan pola sikap kita. Tentunya dalam mengatasi stres juga, ya, atau ada kaitannya. Atau tadi merasakan bahagia atau mencari kebahagiaan. Coba saya ke SD yang lainnya, SD Pelita Hati ya, Bu Oni Jahaironi, sarjana pendidikan. Silakan Ibu Monik. Ibu Oni Jahaironi ya, boleh. Ibu Monik dari SD Pelita Hati. Ibu pilih yang mana? Merasakan kebahagiaan atau mencari kebahagiaan? Ini kaitannya dengan komunigia ya, kaitannya dengan komunigia. Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi bukan soal benar dan kurang benar, tapi soal kuat dan tidak kuat. Yang lebih kuat adalah merasakan kebahagiaan. Nah, ini latihan nomor 2. Oke, latihan nomor 2-nya. Boleh ya, latihan nomor 2. Tadi sudah latihan nomor 1, self-assessment. Latihan nomor 2-nya adalah, tolong Bapak Ibu daftar 3 aja. Didaftar di kertas kosong itu ya. Latihan nomor 2. Gak usah ditulis pertanyaan saya, jawabannya langsung. Tolong Bapak Ibu daftar, inventarisir 3 hal saja. 3 hal yang membuat hari ini Bapak Ibu senang. Hal-hal halus, hal-hal kecil, hal-hal yang tidak diduga-duga, yang membuat Bapak Ibu hari ini senang. Hari ini punya mood of joy. 3 hal saja. Kalau yang kemarin itu jawabannya, saya hari ini senang karena dari subuh sudah bisa ke makam Bapak di samping rumah. Itu hal kecil yang bisa membuat dia bahagia. Hari ini saya bahagia karena tiba-tiba anak saya memanggil saya, "Ayah, saya kok kayaknya betah deh sama ayah." Nah, itu membuat dia bahagia. Coba berlatih, coba Bapak Ibu sekalian, daftarlah 3 hal kecil saja yang membuat Bapak Ibu senang hari ini. Sambil saya slide share ya,
supaya kita masuk ke materi yang pertama ini. 3 hal saja ya. Bu Bondan ikutan ya? Ikut, Pak. Oke, baik. Bu Bondan ikutan ya. Saya slide share, saya tampilkan inti dari kita punya materi pertama pada kesempatan pagi ini ya. Sudah 3 hal? Bu Bondan bisa nyebutin? Bisa, Pak. Saya nih lagi, Pak. Oke, betul. Iya, betul. Nggak apa-apa. Kalau saya senang karena bangun pagi badannya sehat, alhamdulillah. Terus bisa hari ini ketemu sama banyak orang baru. Baik. Terus yang ketiga, alhamdulillah masih bisa bernafas nih, Pak. Kalau nggak bernafas, kalau dicabut aja. Masih bisa bernafas. Kalau nggak bisa bernafas, saya udah nggak bisa ngobrol di sini. Betul ya. Betul ya. Baik. Ada lagi? Saya minta 1-2 orang mungkin yang bisa merespon apa yang membuat 3 hal yang membuat Bapak Ibu terasa bahagia, terasa senang gitu. Atau ada orang juga yang merasa senang ketika melihat berangkat dari rumah sampai kantor lampu merahnya hijau semua. Ya kan? Nggak pernah dapat lampu merah misalnya gitu kan. Saya minta ke SLBN Sinar Kasih, Pak Rajin Satoto, ada nggak? Pak Rajin, SLB Sinar Kasih, Pak Rajin Satoto, ada nggak? Kalau ada bisa merespon apa yang saya utarakan. Pak Rajin, wah namanya keren. Pak Rajin banget. Satoto. Pak Rajin. Namanya enak disebut nih, Pak Rajin Satoto. Anda mau Rajin punya terus. 3 hal yang Anda sebutkan? Silakan. Slide share saya sudah tertayang, Bu Bondan? Jelas, Pak. Sudah. Bisa dibaca apa tulisannya? Communication for encouraging atmosphere. Mantap banget bahasa Slide yang Indonesia. pertama. Oke, baik. Satu lagi deh. Saya mau minta 3 hal yang membuat Bapak Ibu senang pagi ini sampai siang ini atau menjelang siang ini. Saya boleh nodong nih ya, boleh Bu Bondan? Boleh dong, Pak. Silakan, Pak. Bu Suryani. Ibu Suryani, silakan, Kepala Seksi Kelembagaan Sumber Daya Belajar SD dan PKLK Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Bu Suryani masih mengopi? Ada 3 hal yang membuat Ibu Pak, senang. atau yang pada raise hand tuh, Pak. Ada yang raise hand, Pak. Ini ada 2 partisipan yang raise hand. Baik, yang raise hand dipersilakan, Dini. Yang raise hand dipersilakan. Atau ya, dan yang juga raise ada hand. Ibu Sugiyarti Abdullah. Ya, persilakan yang raise hand. Yang raise hand silakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, silakan, Pak. Hari ini saya senang anak-anak bisa mengerti, belajar sendiri. Alhamdulillah. Terus, Pak. Kemudian istri juga senang melihat terus. belajar terus. Ya. Yang ketiga, saya senang diajak untuk ikut acara ini oleh kepala sekolah. Alhamdulillah. Siapa nama kepala sekolahnya, Pak? Ibu Haja Om Hotimah, SPD. Oke, salam buat Bu Haja. Di SDN berapa ini? SDN Cipulir 01. Cipulir, wah nggak jauh dari saya itu. Nanti saya mampir ya. Deket ya. Apanya Pasar Cipulir? Ya, sebelumnya Pak, kalau dari arah Blok M. Blok M, oke baik. Insya Allah saya mampir. Di dekat sekolah kalau nggak salah ya. Ya, daerah situ. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang raise hand, Bu Bondan? Silakan, dipersilakan. Ada Ibu Sugiyarti Abdullah, silakan. Ini ya, silakan, Bu. Mic-nya. Ya, silakan, Bu. Terima kasih, Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya Bu Sugiyarti dari SDN Petukangan Utara 06. Ya. 3 hal yang membuat hari ini saya senang, semangat. Pertama, tentunya sehat ya Pak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pandemi ini sehat. Ya. Yang kedua, tentunya saya sangat gembira sekali bisa ikut acara ini, luar biasa. Ya. Bisa berpartisipasi. Yang ketiga, alhamdulillah, rumah hari ini terasa bersih dan terasa sejuk gitu ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. SDN mana itu Bu? SDN mana? Ini namanya SDN Petukangan Utara 06 pagi, Pak. Oh, 06 pagi. Apanya Budi Luhur tuh? Apanya Budi Luhur?
Jadi kalau Budi Luhur kan masuknya Ciledug Raya, Pak. Jadi kami agak masuk sedikit. Gitu. Oh, ya baik. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Salam untuk teman-teman. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik. Masih ada nggak yang raise hand? Masih banyak, Pak. Mau berapa lagi, Masih banyak. Pak? Oke. Ditampung saja dulu, ditampung. Nanti diminta diungkapkan di Instagram atau di Instagram @komunigia atau di public chatnya ya, nggak apa-apa. Karena materinya mendesak untuk disampaikan. Iya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Berlatihlah terus Bapak Ibu sekalian sampai 3 pekan. Temukan hal-hal halus. Temukan hal-hal kecil yang sering kita abaikan, yang justru membuat kita bisa senang kan. Itu baru 3 yang saya minta. Pasti Bapak Ibu punya hal-hal lainnya lagi. Terus, apa alasannya kita mengeluh? Apa alasan kita berkeluh kesah? Pertanyaan yang kuat adalah Bapak Ibu sekalian, bukanlah jangan keluh kesah ya, jangan ngedumel mulu. Bukan itu pertanyaan yang kuat. Pertanyaan yang kuat adalah, apa yang terjadi, apa efeknya kalau kita berkeluh kesah terus? Ngedumel, menggerutu, mengutuk situasi, mendamprat, mencaci maki, mensumpah serapah. Apa dampaknya bagi mental kita, bagi batin kita, bagi mood kita, atau juga bagi orang lain? Jadi pertanyaan yang kuat adalah, apa ya dampaknya kalau saya ngedumel terus ini ya? Itu yang harus kita tanyakan kepada diri sendiri ketika menghadapi situasi-situasi yang menyebabkan stres atau stresor, Bapak Ibu sekalian. Cobalah berlatih itu, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Agama manapun pasti mengajarkan bersyukur, bukan begitu? Jadi syukuri apa yang ada. Jadi bersyukur itu bukan karena atau situasi yang sulit itu kita terima begitu adanya, tidak. Harus proaktif untuk direspon, bukan reaktif, tapi responsif, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi berlatih, dan berlatih. Mungkin ada yang nyeletuk, nggak ngaruh. Ya, karena tidak dilatih. Karena persoalannya bukan karena di luar sana itu segalanya berjalan sesuai rencana, maka saya bahagia. Tetapi dibalik, karena perasaan saya bahagia, maka situasi apapun yang saya temui sepanjang hari terasa indah dilihat, terasa enak dijalani, terasa mudah untuk ditaklukkan. Dibalik Bapak Ibu sekalian. Maka saya tidak setuju dengan tagline-nya Jakarta. Maju kotanya, bahagia warganya. Tebolak kata Betawi Serengsengnya, tebolak katanya. Harusnya didahulukan bahagia warganya, maju kotanya. Kenapa? Bahagia itu tidak ditunggu Bapak Ibu sekalian. Sekaligus memperkenalkan istilah komunigia. Komunigia ini 2 kata, komunikasi dan bahagia. Nanti saya akan kasih tahu bedanya komunikasi dan komunigia. Ini konsep yang rumit tapi saya sederhanakan. Disederhanakan oleh para pakar komunikasi. Komunikasi yang dipakai untuk membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Komunikasi yang dipakai agar kita sering mungkin enjoy dan sesedikit mungkin sengsara atas situasi-situasi sulit yang kita hadapi. Situasi-situasi yang parah yang kita hadapi. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga lagi-lagi berlatih. Allah bisa karena biasa. Kalau ada istilah bahasa Inggris mengatakan practice make perfect, berlatih itu membuat sempurna, saya tambah. Perfect practice makes perfect. Latihan yang all out, latihan yang sungguh-sungguh, latihan yang continue dan konsisten. Terus tiap hari. Hari ini saya senang ya, suami membalas WA saya dengan cepat. Gelisah nggak kalau orang rumah harusnya udah sampai rumah jam 6, tiba-tiba jam 8 belum pulang, jam 9 belum balik. Nggak direspon gitu ya. Di SMS nggak dibales, di telepon nggak diangkat. Itu sepele Bapak Ibu, tapi sepele tapi merusak. Saya pernah diundang oleh seorang calon pengantin Bapak Ibu, perempuannya mempelai perempuan mengundang saya. Pak Usman tolong ya nanti di hari pernikahan saya khutbah nikah dong. Saya jawab, insya Allah saya jadwalkan. Boleh saya jadwalkan. Itu 6 bulan sebelumnya dia pesan ke saya Bapak Ibu sekalian. 6 bulan sebelumnya. 3 pekan menjelang hari H dia nelpon. Saya kira untuk ngingetin saya. Ternyata enggak. Mohon maaf ya Pak Usman. Saya tidak jadi mengundang Pak Usman untuk khutbah nikah. Loh kenapa? Karena pernikahan kami batal. Pernikahannya batal Bapak Ibu. Padahal catering udah dipesan. Gedung udah dibayar. Undangan udah disebar. Apa pasalnya? Sepele menurut kita. Apa pasalnya? Karena sang mempelai laki-laki waktu nelpon ke mempelai perempuan nggak dijawab-jawab. Nggak diangkat-angkat. Miss call berkali-kali coba. Gedek dia.
kesel ya. Udah kita nggak jadi nikah. Telepon saya aja kamu nggak perhatikan. Apa lagi saya? Nah itu maksudnya. Betapa orang sensitif ya dengan komunikasi itu. Jadi komunikasi itu bisa pedang bermata dua, Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi, komunikasi itu bisa pedang bermata dua. Apa pedang bermata duanya itu? Bisa untuk konstruktif, bisa untuk destruktif. Saya ulangi, komunikasi itu bisa untuk konstruktif, bisa juga untuk destruktif. Destruktif. Maka komunigia fokusnya kemana? Fokusnya komunigia itu ke hal-hal yang konstruktif. Jadi komunikasi hari ini Bapak Ibu sekalian mendapat momentumnya. Saya ulangi, mendapat momentumnya. Betapa komunikasi yang digunakan secara salah akan membuat 2 miliar penduduk muslim di dunia berontak. Betul nggak? Dengan pernyataan seorang presiden Prancis. Kan gitu ya. Nggak ada satupun dunia muslim yang tidak tersinggung. 2 miliar penduduk muslim tersinggung dengan ucapan Presiden Macron. Kenapa? Itu sebagai bukti nyata, nggak bisa dibantah bahwa komunikasi yang destruktif melukai perasaan orang banyak. Oh itu contohnya contoh internasional Pak. Ada nggak contoh Indonesia? Ada. Demonstrasi Omnibus Law. Orang DPR bilang undang-undang cipta kerja itu bermanfaat bagi buruh. Tapi dari perspektif buruh mengatakan undang-undang cipta kerja menyengsarakan buruh. Kenapa ada gap antara pesan yang antara pesan yang satu dengan pesan yang lain? Kok nggak nyambung? Berarti ada persoalan komunikasi di situ. Persoalan ketidakmampuan pembuat undang-undang meyakinkan buruh. Dialog 2 arah. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau soal kemampuan bicara oleh orang DPR rata-rata mampu bicara. Pertanyaan besarnya dari masyarakat adalah apakah orang DPR punya kemampuan untuk mendengar. Kan gitu. Komunikasi yang efektif adalah kemampuan untuk mendengar lebih banyak ketimbang bicara. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Usman izin Pak Usman. Itu fokus. Ya. Kenapa? Tadi saya sebentar mendua. Mendua? Oh iya baik. Oke, baik. Tapi masih dengar suara saya Bu ya? Ya, siap. Baik. Jadi metode komunikasi ini khusus konsentrasi ke bagaimana fokusnya membuat orang lain pesan-pesan itu enak didengar dan enak di hati. Mengutip bahasa Betawi yang ada di kebun jeruk kota sana, kalau buah kedondong dibawa pakai andong. Kalau ngomong diayak dong. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi komunikasi ini pengen Bapak Ibu sekalian berhadapan dengan murid itu kalau ngomong diayak. Jangan nyakitin murid, jangan nyakitin guru lain, jangan kepala sekolah nyakitin guru misalnya. Jadi pesan yang kita lontarkan itu pesan yang enak didengar, enak di hati, Pak. Ada guru yang saya dapati mengatakan kepada muridnya itu kata-kata bahwa kalau nggak mau dengerin, udahlah lepas aja itu kuping gitu kan. Itu kan pernyataan-pernyataan yang membuat hati murid sehalus apapun, serendah apapun level kelasnya misalnya, itu akan menyinggung perasaan. Saya simpulkan komunikasi bisa membuat perasaan orang terluka. Tadi Pak Momon Sulaiman dengan sangat tajam mengatakan bahwa banyak orang tersinggung sekarang dengan ujaran kebencian. Ikatan Dokter Indonesia itu tersinggung ketika ada pasien mengatakan, kok kita divonis dengan COVID sih, padahal kita baik-baik saja. Tersinggung gitu ya. Banyak orang yang sumbu pendek di musim pandemi ini ya. Nah, bagaimana mengatasi hal itu agar kita tidak sumbu pendek, tidak gampang tersinggung? Bagaimana menghadapinya? Nah, ini yang kita coba sajikan pada kesempatan beberapa menit ke depan ya. Jadi metode komunikasi adalah menata mood agar stres berkurang. Bapak Ibu sekalian, agar stres berkurang, stresor kita berkurang. Kita cari akarnya ya. 5 materi utama sesungguhnya Bapak Ibu sekalian. Yang kita sajikan baru nomor 2, nomor 1, 3, dan 4, 5. Nanti momen-momen berikutnya kita akan coba tata lagi supaya kita bisa tuntas mengikuti materi ini. Ini sudah. Oke, saya langsung ini dia. Tolong fokus Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan fokus lah.
Orang yang fokus itu cenderung bahagia. Ini rumus Komunigia ya, saya ulangi. Fokus yang kuat, Bu Bondan, apakah suara saya masih terdengar dengan baik? Jelas, Pak. Baik. Fokus yang kuat saat perhatian kita terserap seutuhnya, lepas dari ngelamun, berkonsentrasi total pada suatu kegiatan, akan memberikan kelegaan mendalam, membawa perasaan nyaman dan damai dan bahagia. Ini bukan pernyataan saya, tapi dinyatakan oleh pakar neuroscience, ilmu syaraf, ya, Richard Davidson yang mengatakan itu. Bahwa orang yang fokus itu akan senang, cenderung senang. Ketimbang orang yang suka ngelamun, pikirannya kemana-mana, itu akan cenderung lebih banyak sulitnya dia. Ini mengkonfirmasi apa yang ada di Wahyu. Kalau di agama Kristen mungkin bisa ditemukan di beberapa ayatnya ya. Kalau di Al-Quran termaktub di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang yang beriman itu. Siapa itu? Orang yang kalau sholat khusyuk. Khusyuk itu salah satu artinya kan fokus. Bukan begitu Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau Bapak Ibu habis menunaikan sholat dan fokus, pasti lega itu. Plong itu perasaan. Maka kalau dapat masalah, kalau sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW itu, kalau dapat masalah, sholat 2 rakaat. Sholat sunat. Kenapa? Sholat sunat yang fokus, yang khusyuk akan membuat hati lega. Situasi berat apapun, minta tolong dengan sholat. Sholat yang benar, sholat yang fokus. Nah, itu akan mendatangkan kedamaian, kenyamanan, dan bahagia. Ini tidak bisa dibantah. Saya bisa berani berdiskusi untuk orang yang bisa mendebat kaitan fokus yang kuat dengan kebahagiaan. Pernyataan yang berikut, melamunlah dan sengsara pun pasti hadir. Masih kata Richard Davidson. Semakin sering pikiran mengembara, kemana-mana gitu ya. Semakin sedikit kita bisa memasukkan ke kepala kita apa yang sedang terjadi saat ini dan di sini. Jadi fokus itu penting Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lagi ngajar, Bapak Ibu sekalian, fokus pada materi yang kita ajarkan. Pada murid-murid kita. Murid-murid kita itu ngerespon atau malah main-main dia. Malah berhamburan dia. Malah tidak memperhatikan penjelasan kita. Jadi upayakan sedapat mungkin apa yang kita lakukan fokus. Dan fokus itu ciri khas orang yang senang, orang yang mungkin dia bahagia. Kenapa? Karena manusia lama-kelamaan menurun, Bapak, seiring dengan teknologi jet. Orang sekarang lebih cocok bergaul dengan mesin dibanding dengan orang. Bisa berjam-jam mencet sana, mencet sini, layar gadget. Tapi dengan orang nggak betah ngobrol gitu kan ya. Kecuali bergibah, baru betah. kecuali apa? Kecuali ngomongin orang baru betah ya. Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Ini ada risetnya ya. Survei ribuan responden bahwa aktivitas yang fokus 100% itu adalah panjat tebing. Olahraga ekstrim itu fokusnya 100%. Atau hubungan suami istri. Itu juga akan fokus 100%. Ya karena nggak mungkin juga ya hubungan suami istri fokusnya kemana-mana. Itu bisa masuk kategori zina hati ya. Dan itu nggak boleh itu ya. Olahraga 80% fokus, ngobrol 17%, main 17%. Yang agak sinis, yang agak ekstrim adalah atau kabar yang sedikit mengejutkan adalah orang bekerja itu ternyata fokusnya cuma 50%. Terus 50% kemana Pak? Ke mall, karaoke, ya, kemana lagi? Ke jemuran tadi ya, ke menu, ke marketplace, cari barang-barang yang sales gitu kan ya. Jadi fokus manusia lama-kelamaan berkurang kalau kita tidak perhatikan baik-baik. Ini basis pemikiran tadi saya singgung. Saya kira Bapak Ibu bisa mencamkan dengan baik relasi yang bagus ya. Nah ini dia nih. Bapak Ibu sekalian, penjelasan saya, latihan kita yang panjang lebar itu akan tercukupi, terpenuhi kalau 2 slide ini saja kita simpan baik-baik dan kita camkan baik-baik. Ini operating system, analoginya ya. Yang sebelah kiri yang hitam, suara saya masih didengar, Bu Bondan? Masih dong, Pak. Baik. Jelas, Pak. Sebelah kiri yang hitam itu adalah, ini ibaratnya operating system ya, di gadget kita, dioperasikan dengan software yang namanya iOS ya. Ini iPhone biasanya, atau handphone Apple, handphone merek iPhone ya.
Yang Android ini Samsung misalnya dan sebagainya ya. Nggak apa-apa nyebut mereknya, nggak ada sponsornya. Katakanlah ini kolom tidak bahagia yang sebelah kiri. Kompatibel tidak bahagia. Yang sebelah kanan kompatibel dengan bahagia. Apa artinya? Kalau handphone Bapak Ibu Android, dioperasikan dengan Android, mau menginstall aplikasi yang punya persyaratan iOS, nggak akan bisa keinstall. Hang handphonenya. Begitu pula sebaliknya. Sama dengan ini. Nomor 1 sampai 11, iri hati misalnya, itu nggak kompatibel dengan bahagia, Pak. Matchingnya dengan yang sengsara, nggak bahagia. Iri hati, cepat menilai orang atau situasi. Ada orang tinggi jangkung dikomentarin, tuh orang jangkung hitam kayak tiang listrik ya, nyeletuk gitu kan. Nggak perlu keras, nyeletuk di pikiran kita sendiri, celetak-celetuk, dialog internal kita. Ada orang gendut lewat dikomentarin, gendut amat. Kok tronton lewat sini kok muat ya gitu kan. Pokoknya dikomentarin terus. Cepat nilai orang. Marah. Itu nggak kompatibel dengan bahagia. Kompatibelnya apa? Cocoknya dengan apa ya? Dengan kesengsaraan. Nggak ada bagus-bagusnya Bapak Ibu orang marah. Apalagi seorang guru. Oh ya, ada kan marah yang boleh Pak? Betul. Marah ada yang dibolehkan. Itu kita bahas di materi yang berikutnya. Kecewa. Saya tambahkan ngedumel, gerutu, sumpah serapa. Nggak kompatibel dengan kebahagiaan. Kompatibelnya dengan apa? Cocoknya dengan apa? Matchingnya dengan apa? Kesengsaraan. Gelisah, cemas, sedih, dendam. Coba saya tanya Bapak Ibu sekalian. Adakah di benak kita sampai hari ini ada orang yang sangat kita tidak suka? Sampai-sampai kita menyimpan dendam 7 turunan kita dendam. Pokoknya sampai anak cucu saya yang nomor generasi 7, nggak akan saya maafin dia. Dendam gua. Nggak kompatibel dengan kebahagiaan. Kompatibelnya dengan sengsara. Apa? Bu Bondan masih ada nggak orang yang Bu Bondan dendam sampai hari ini? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Alhamdulillah nggak ada. Tuh, Pak. Kalaupun ada di antara kita ataupun orang di luar sana ada resep jitunya. Bu Bondan mau tahu? Supaya apa dendam tuh, itu sembuh. Apa tuh, Pak? Mau dong. Doakanlah orang yang kita dendami itu karena sangat susah membenci orang yang kita doakan. Saya ulangi. Doakanlah orang yang menjadi objek dendam kita itu karena sangat susah membenci orang yang kita doakan. Betul nggak sih? Nggak matching. Betul. Doakanlah orang yang kita dendam itu. Iya. 7. Gemar ngerumpi. Hati-hati gemar ngerumpi. Gosip. Kata apa? Kata siapa? Kata apa? Petinggi itu bilang saya lewat di sebuah gang katanya ada emak-emak gibah katanya ya. WA grupnya judulnya emak-emak gibah katanya. Itu kan terlarang mengomongkan keburukan orang lain. Bukan begitu ya? Dan dosa. Jadi gemar ngerumpi itu nggak matching dengan kebahagiaan. Kesengsaraan iya. Mencela, mengecam, mengeluh. Apalagi? Pesimis, sinis, narsis. Tahu narsis? Saya dapat video viral dari beberapa kawan itu. Ada orang kalau mau makan, setiap mau makan, difoto dulu makanannya. Ya, hubungan ya. Ada. Fotonya difoto dulu gitu ya. Dan tiba-tiba ketika dia asik memfoto, kursinya jomplang ya. Terbolak gitu. Berantakan semua itu makanan yang dia foto itu. Itu narsis maksud saya. Maksudnya apa? Apa aja difoto, diupload, difoto, diupload. Itu nggak matching dengan kerjaan. Atau maniak selfie. Maniak selfie. Iya, foto-foto sendiri, Pak. Dikit-dikit. Foto, dikit-dikit foto, keluar pintu rumah foto, masuk pintu mobil foto. Boleh memfoto, tapi proporsional. Tapi kalau sampai maniak, bahkan temuan terbaru dari dokter ya, saya ulangi, dokter S3 artinya dokter spesialis penyakit jiwa rumah sakit terkenal di Jakarta mengatakan orang yang banyak maniak selfie atau orang yang banyak selfie itu atau maniak selfie itu mengidap gejala penyakit jiwa. Bukan saya ngomong ya. Bukan saya ngomong ya. Bukan saya ngomong. Bukan saya ngomong. Spesialis kejiwaan rumah sakit terkenal di Jakarta. Kalau Bapak Ibu butuh nomor handphonenya saya kasih. Biar konfirmasi ke dokter tersebut ya. Memang betul. Kenapa kita harus orang narsis itu omongannya kebanyakan aku, saya tuh, gue tuh, selalu itu. Dan orang yang menggunakan kata aku itu nggak bahagia. Orang bahagia itu lebih banyak menggunakan kosakata kami, mereka, kita,
kami, kita ya, selalu punya empati dengan orang lain gitu kan ya. Empati dengan manusia lainnya. Tapi kalau orang yang narsis, sinis ya, di matanya tidak ada yang benar orang itu. Selalu salah saja orang. Yang sebelah jutek, cemberut, kalau ada orang ngomong ya, melipat tangannya di depan orang, seolah tidak mau menerima pendapat orang lain. Orang kayak gini itu kayak terjun payung dari ketinggian 10.000 meter di atas permukaan laut, payungnya nggak kebuka. Saya ulangi, orang yang tertutup, jutek, cemberut, ataupun yang saklek itu sama dengan orang yang terjun payung dari pesawat, lalu payungnya nggak kebuka-kebuka sampai bawah, maka dia hancur lebur kan. Sebaliknya di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, bahagia. Ini yang harus kita pelihara, kita latih. Saya ulangi, tidak seperti membalik tangan memang, tapi harus dilatih. Saya ulangi, latih Bapak Ibu sekalian. Insya Allah bisa. Satu, selalu bersyukur, kompatibel dengan bahagia. Orang yang bersyukur gak bakal sengsara. Gak bakal sengsara. Sudah banyak buktinya, faktanya. Pengalaman juga membuktikan. Menghargai murid-murid kita. Seberapa kecil pun prestasinya. Saya ulangi, hargai tulisan murid-murid kita walaupun tulisannya itu nggak bisa dibaca. Karena apa? Dari penghargaan membuat potensi-potensi murid-murid itu hidup dan menyala. Ketimbang kita kutuk, nulis gitu aja nggak becus, ngapal satu ayat aja nggak bisa-bisa. Itu bukan penghargaan, Bapak Ibu sekalian. Antusias, semangat, optimis, gemar terima kasih. Saya sering menyampaikan kepada banyak teman, apa sih alasannya kita tidak berterima kasih kepada penjaga parkir di mall kalau kita habis parkir? Apa yang menyebabkan kita tidak berterima kasih kepada penjaga toilet di bandara, penjaga toilet di mall, penjaga toilet di tempat-tempat umum? Bukankah si penjaga toilet itulah anak kesayangan dari orang tuanya dan dia juga manusia? Kenapa kita cuekin orang-orang yang membantu kita hidup nyaman? Kita tinggal buang air kecil terus lewat begitu saja tanpa mengucapkan kata terima kasih. Mas, makasih ya. Toiletnya bersih loh. Kalau ada uang 5.000, kasihlah uang 5.000. Bapak Ibu sekalian, ada resep jitu untuk selalu sesering mungkin kita bahagia. Kasihlah orang itu kebahagiaan. Entah itu senyum ataupun uang misalnya kalau kita punya. Bayar parkir pakai uang 20 ribuan misalnya. Parkir kita cuma 5.000. 15.000, Mas ambil aja Mas ya. Buat Mas beli teh nanti. Itu akan langsung membuat kita terpompa rasa kebahagiaan kita. Jadi gampang banget orang itu merasa bahagia. Jadi bahagia itu bukan ditunggu. Bahagia itu bukan dicarikan momennya. Nanti kalau anak-anak saya masuk perguruan tinggi negeri, saya akan bahagia. Nanti kalau anak-anak saya lulus masuk tes CPNS, saya akan bahagia. Nanti kalau anak saya sudah menikah dan berkeluarga, saya akan bahagia. Telat Bapak Ibu sekalian. Bahagia itu sekarang. Maka tagline-nya Komunigia adalah salam Komunigia. Senang sekarang, produktif saat ini juga. Bahagia itu sekarang, bukan nanti. Bahagia itu diciptakan, di-create. Bukan ditunggu, Bapak Ibu sekalian. Kalau nunggu, lama kita dapat bahagia. Toleran, bijaksana, dermawan. Orang yang bahagia, Bapak itu rupawan. Orang yang bahagia itu enak dipandang. Bapak Ibu pernah dapat tidak? Orang ganteng tapi nggak enak dilihat. Orang cantik tapi nggak enak dilihat. Kenapa? Jutek. Karena penuh dengan dendam, penuh dengan iri hati. Orang bahagia itu rupawan. Wajahnya mungkin tidak terlalu cakep-cakep amat, tapi enak dipandang. Mana Bapak Ibu pilih? Ganteng atau enak dipandang? Yang penting enak dipandang. Suami, istri, enak dipandang. Coba lihat, secantik apapun istri, seganteng apapun suami, kalau jutek enak nggak dilihat? Nggak enak. Kenapa? Moodnya bukan mood bahagia. Dan orang bahagia itu cenderung hartawan. Maksud saya cenderung makmur. Dan dermawan. Itu kan yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh terkenal kita. Bapak Ibu sekalian, apa bedanya orang kaya di luar negeri dengan orang kaya di Indonesia? Ini saya dapat bercandaannya ya, nggak usah dimasukin ke hati. Cirinya, bedanya kalau orang kaya luar negeri, begitu dia hartawan, kaya raya, dia bikin yayasan. Untuk apa? Untuk membantu guru-guru yang membutuhkan beasiswa, untuk membantu murid-murid yang membutuhkan beasiswa. Bill Gates
itu jutawan, itu miliarder. Dia punya yayasan. Untuk apa? Untuk membiayai trainingnya para guru. Komunigia bercita-cita untuk itu. Doakan saja Bapak Ibu sekalian ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Tapi kalau orang kayanya Indonesia bukan bikin yayasan, bikin apa? Bikin kampus. Bikin universitas. Supaya apa? Supaya datengin duit lagi. Jadi kalau orang bahagia itu makin hartawan dia, makin dermawan dia. Jadi kalau mau lihat orang bahagia, lihatlah sedermawan apa dia di tengah-tengah masyarakatnya. Yang terakhir, percaya diri. Orang bahagia itu percaya diri Bapak Ibu sekalian. Maka berapa pentingnya kita memiliki 1-11. 1-11 bisa Bapak Ibu tambah. Yang sebelah kiri maupun sebelah kanan. Slide ini bisa mewakili seluruh penjelasan yang akan disampaikan di materi pertama ini. Walaupun penjelasan masih panjang lebar ya. Saya tutup Bapak Ibu sekalian. Saya tutup Bapak Ibu sekalian ya. Karena waktu kita sudah habis. Saya tutup Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian. Perbedaan antara orang yang bahagia dengan orang yang tertekan, stres, hanyalah pada cara mereka bereaksi terhadap kemalahan. Saya ulangi. Perbedaan antara orang yang bahagia dengan orang yang tertekan hanyalah pada cara mereka bereaksi terhadap kemalahan. Saya tidak jelaskan ini, Bapak Ibu bisa menganalisisnya. Saya akan masuk ke penutupnya supaya Bapak Ibu bisa melihat bagaimana sih metode komunikasi mengatasi atau mengurangi stres tadi ya. Ini bedanya komunikasi dengan komunikia. Bisa menyenangkan, bisa menyakitkan kalau komunikasi. Bisa konstruktif, bisa destruktif. Mindsetnya tak banyak membantu. Pakailah yang kanan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mengatakan ini metode yang paling benar, tapi ini metode opsi yang lain yang kuat. Tidak sekedar deskriptif, tapi juga generatif. Saya sering mencontohkan ini. Bapak Ibu sekalian, komunikasi itu bukan cuma menjelaskan sesuatu, tapi dia bisa menggerakkan sesuatu. Ya contohnya Presiden Prancis itu. Dia bisa menggerakkan 2 miliar orang untuk berdemonstrasi menentang pernyataan dia kan. Itu artinya apa? Komunikasi bisa menggerakkan. Kalau Bapak Ibu bisa mengingat sejarah 10 November di Surabaya, pekik takbir Bung Tomo itu bisa menggerakkan orang kan, bisa mengusir penjajah. Jadi komunikasi itu kuat Bapak Ibu sekalian. Dia bisa merusak, dia bisa membangun. Kalau dia bisa membangun, kenapa tidak kita gunakan untuk membangun suasana menyenangkan di kelas, suasana menyenangkan di rumah. Kalau rumah itu menyenangkan, itu namanya baiti jannati. Rumahku, surgaku. Tapi kalau suasana rumah tidak menyenangkan, baiti nari, rumahku, nerakaku. Atau rumahku, penjaraku. Pekerjaanku, penjaraku. Jadi penjara itu bukan cuma sel yang dihuni oleh para narapidana. Penjara itu adalah situasi yang tidak kita inginkan. Itu bisa jadi penjara. Bisa nggak sih pekerjaan kita sebagai guru ini jadi penjara, Bapak Ibu sekalian? Bisa, kalau kita nggak betah di sekolah. Nggak betah dengan kepala sekolah, nggak betah dengan murid-murid. Jadi penjara itu pekerjaan. Bisakah kita rumah jadi penjara? Bisa. Nggak betah di rumah. Omongan mertua nyakitin. Omongan pasangan hidup juga nyakitin. Jadi penjara. Jadi penjara itu bukanlah sel tempatnya narapidana. Penjara itu adalah situasi apapun yang tidak kita kehendaki. Itu penjara namanya. Dan itu hidup di alam komunikasi. Maka Bapak Ibu sekalian, sedapat mungkin kita menggunakan komunikia. Tidak sekedar deskriptif, tapi juga generatif. Berorientasi pada dampak. Mindsetnya sangat kuat untuk mengarahkan green mood. Mood kita akan selalu hijau. Hijau itu lambang adem, lambang subur, lambang ngayomin, lambang lambang rimbun, lambang enak lah. Green mood itu ya. Gunakanlah komunikia. Berdoa dan bersyukur juga begitu. Berdoa itu, Bapak Ibu sekalian, adalah bukti kuat ada kaitan antara komunikasi dengan kebahagiaan. Apa rumus berdoa? Saya singkat. Rumus berdoa itu adalah mi, ya, ra. Apa Bu Bona? Coba diulang. Mi, ya, ra. Mi, ya, ra. Minta, yakini, rasakan. Saya ulangi. Kalau berdoa, yakini, rasakan. Itu 3 tips manjur untuk menjadikan apa yang kita inginkan menjelma jadi kenyataan. Saya ulangi. Rumus jitu berdoa adalah, dan doa itu kan komunikasi.
Betul nggak, Bu Bondan? Iya, betul. Komunikasi antara seorang hamba dengan Khaliknya, dengan Tuhannya. Nggak di Islam, nggak di Kristen, nggak di Hindu, nggak di Buddha, nggak di Konghucu. Semuanya punya ritual doa. Bukankah demikian? Bahkan semua agama mengajarkan syukur. Dan berdoa itu adalah orientasi kita agar hidup kita dituntut doa tadi. Misalnya gini, Rabbana hablana min azwajina, yang baca oleh Pak Sifudin tadi di awal acara kita. Ya Allah, limpahkan kepadaku keluarga yang bisa menjadi penyejuk mata. Doa tidak sekedar permohonan. Doa itu orientasi agar arah hidup kita ke situ, Bapak Ibu sekalian. Ke arah rumah tangga yang membuat rumah menjadi surga, bukan rumah yang penjara. Jadi doa itu kalau mau mewujudkan sesuatu menjadi kenyataan, miyara. Mintalah dengan penuh kesungguhan. Yakinilah bahwa permintaan itu akan diterima dan rasakan bahwa permintaan itu sudah menjelma menjadi kenyataan. Itu rumus efektif. Tidak hanya dari pesan universal, dari wahyu sudah dikukuhkan oleh Rasulullah SAW. Bunyinya apa? Hadis kutsinya. Hadis kutsi itu hadis yang firman Allah tapi redaksinya dari Rasulullah. Ana inda zanni abdi bi. Aku ini, kata Allah, bertindak berdasarkan sangkaan hambaku padaku. Kalau hambaku menyangka aku baik, aku akan limpahkan rahmat. Tapi kalau hambaku berprasangka buruk kepada aku, maka itu pula lah yang ia dapat. Artinya apa? Pikiran kita akan mempengaruhi mood kita. Benar, Bondan. Insan pendidikan pikiran perasaan atau perasaan pikiran. Pikiran mempengaruhi perasaan. Betul sekali. Segalanya berasal dari pikiran. Maka pikirannya harus dibenerin. Bukan perasaan. Perasaan hanya juru bicara. Dia hanya ikut-ikut pikiran, Bapak Ibu sekalian. Gembira, sedih, depresi, kemudian susah, itu dari pikiran. Bukan dari perasaan. Perasaan itu efek daripada pikiran. Penutupnya mana tadi? Ini dia penutupnya. Ini dia penutupnya, Bapak Ibu sekalian. Ini teori 3 lingkaran. Teori 3 lingkaran. Tolong Bapak Ibu sekalian yang terhormat, pahami baik-baik 3 lingkaran ini. Kalau mood kita baik, saya lompat. Bahwa komunikasi itu melibatkan 3 lingkaran. Tidak bisa tidak. Tolong yang guru matematika bantu saya untuk memahami betulkah pemahaman saya tentang kongruen. Penggunaan kongruen. Kongruen itu artinya kalau satu sisi diubah, maka dia akan mempengaruhi. Saya ulangi, kongruen itu artinya kalau ketiga itu kongruen, maka kalau satu sisi itu ditarik ataupun dipanjangkan, maka akan mengubah sisi yang lainnya. Itu kongruen kan. Sama, ketika kita berkomunikasi itu melibatkan 3 domain, 3 wilayah, 3 area. Nggak bisa lepas. Apa itu? Bahasa tubuh atau badan. Kemudian yang kedua, bahasa atau komunikasi internal. Yang ketiga, suasana hati atau mood. 3 ini tidak bisa lepas, Bapak. Pasti kita pakai. Kalau mood bagus, omongan bagus. Nggak pernah itu mood jelek, omongan bagus. Mood jelek, moodnya omongan pasti jelek. Bapak Ibu, saya nanya nih, tolong jawab serentak saja di dalam ruangan Bapak Ibu masing-masing karena saya tidak bisa mendengar. Kalau lapar, bawaannya sensitif atau enggak? Sensitif. Kalau dalam keadaan lapar. Sensitif, Pak. Sensitif, Pak. Omongan jadi ngawur. Ya. Atau kurang tidur. Omongan bisa bagus enggak? Enggak bisa bagus omongan. Atau badan yang meriang, enggak komunikasi, enggak. Berarti badan mempengaruhi. Bahasa tubuh mempengaruhi, Bapak Ibu sekalian. Bertopang dagu, kemudian garu-garu kepala orang lagi ngobrol gitu kan ya, atau tumpuk kaki di atas kaki yang lain misalnya ya. Suasana hati juga begitu. Maka terjadilah yang lingkaran ungu ini. Kalau good mood, pikiran pasti jadi baik. Saya ulangi Bapak Ibu. Kalau suasana hati baik, pikiran jadi baik. Kalau pikiran jadi baik, omongan pasti diayak. Saya ulangi. Kalau pikiran jadi baik, omongan pasti diayak. Kalau ngomong diayak dong kali dia. Yang sebelah kanan ini kalau bad mood nggak mungkin, mustahil pikiran jadi baik. Pasti pikiran juga jadi buruk. Kalau pikiran jadi buruk, omongan juga akan nyakitin orang. Nggak enak didengar, nggak enak di hati. Tapi good mood juga gitu, nggak mungkin pikiran jadi buruk. Maka yang sebelah kiri atas, suasana yang hati yang baik akan menyebabkan pikiran jadi baik. Kalau pikiran jadi baik, maka kata-kata kita juga, cara komunikasi kita juga akan baik. Itu Bapak Ibu sekalian.
Jadi metode komunikasi masih banyak, hanya beberapa yang saya ungkapkan di forum yang mulia ini, forum yang baik ini. Begitu Bu Bondan ya. Kalau ingin Baik Bapak, kalau nanti terima kasih banyak Bapak Usman Abdaliwatik yang telah memaparkan ini dengan sangat rinci ini tentang komunikasi dari Komunigia. Terakhir Bu Bondan, silakan, Pak. supaya ada bekal satu untuk para insan pendidikan kita. Tadi saya ungkapkan resep jitu, resep metode komunikasi dalam mengurangi stres ya. Ini Bapak Ibu sekalian, akarnya ini. Akarnya stres. Itu yang lupa tadi ya. Banyak orang Bapak Ibu sekalian menghadapi stres menggunakan action base, berbasis tindakan. Kalau kita lagi suntuk di kantor, biasanya orang mengatasi stres itu dengan pendekatan kegiatan atau tindakan. Kalau di luar negeri yang menghalalkan alkohol, dia ke bar minum alkohol supaya stresnya berkurang. Atau berhubungan seks, jajan misalnya ya. Atau ke tempat-tempat prostitusi kalau dia stres. Itu tindakan mengatasi stres dengan berbasis aksi, berbasis perbuatan ya. Ini tidak kuat. Atau pergi ke gym. Bu Bondan tahu nggak bedanya fitness dan fitnah? Fitness, kalau fitness ke gym. Kalau fitnah ke jam ya gitu. Kalau fitness ke gym. Kalau fitnah ke jam ya. Enggak. Ada orang stres pergi ke gym, nonton film atau nonton kebakaran ya. Oh bukan. Atau nonton kecelakaan ya. Atau main game, dengar musik atau wisata kayak kemarin libur panjang ya. Weekend. Long weekend, wisata. Iya betul, bisa mengatasi stres, mengurangi stres, betul. Tapi pulang dari wisata, stres lagi. Atau shopping, stres ke mall. Iya, bisa menyelesaikan stres, mengurangi stres bisa. Tapi pulang sampai rumah, stres lagi. Kenapa? Nggak ada yang bisa dibeli. Habis gitu ya. Ya, karena dompet sudah tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata. Ini yang tidak kuat, Bapak Ibu sekalian. Maka menurut beberapa studi, perception base lah yang lebih kuat. Apa itu? Basisnya basis persepsi, basis asumsi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Karim Suryadi di pagi tadi. Apa itu? Ini dia. Bahwa pikiran mempengaruhi perasaan atau sebaliknya. Maka kita ambil sekarang pikiranlah yang mempengaruhi perasaan. Maka perbaikilah pikiran-pikiran kita. Saya belum masuk ke kekeliruan berpikir. Itu menarik banget. Bapak Ibu akan terbantu. Nanti ada waktu saya akan ulas lebih lanjut dengan latihannya. Pikiran adalah penyebab segala sesuatu. Sudahlah, ini tidak bisa dibantah. Ini hukum besi. Pikiran Anda menyebab segala sesuatu. Contoh aja lah, contoh. Kenapa kita kadang-kadang menolak pendapat orang lain? Karena kita sudah berpikir sinis, kan gitu. Pikiran sinis itulah yang menyebabkan kita menolak pendapat orang lain. Coba pikirannya diubah. Bahwa pendapat orang lain itu perlu diperhatikan. Siapa tahu ada benarnya. Jadi pikiran menyebabkan segala sesuatu. Dunia itu sepenuhnya tidak membawa persoalan. Manusialah yang membawa persoalan. Bahkan saya kutipkan kata-kata Einstein, fisikawan legendaris di abad 20. Alam semesta ini ramah. Kalau saya mau sederhanakan, dunia ini serba baik, Bapak Ibu sekalian. Dunia ini serba ramah. Terus kenapa kebaikan dan keramahannya itu pudar? Kebaikan dan keramahan dunia ini menjadi pudar karena keluh kesah kita. Gerutuan kita. Sumpah serapah kita. Ngedumelnya kita yang membuat dunia ini tampak rumit dan tampak sulit. Ini resep base of perception. Yang terakhir sekali, ini akarnya Bapak Ibu sekalian. Nih dia nih, kambing hitam. Sikap menyalahkan itu akar stres Bapak Ibu sekalian. Pihak lain itu orang. Coba kalau pandemi ini tidak berakhir, Bapak Ibu mau nyalain siapa? Coba jawab serentak aja dengan diri sendiri. Saya. Kalau pandemi ini tidak pernah berakhir, dia kata orang sih pandemi virus corona ini udah bikin KTP katanya. Udah ambil KTP katanya. Berarti udah jadi warga negara dong ya kan? Nggak akan pergi. Kita akan bisa hidup seperti kalau orang umroh pakai suntik meningitis kan ya. Suntik virus untuk radang otak itu. Jadi kita sudah hidup dengan virus sekarang. Siapa yang mau kita salahkan? Ada yang mau kita salahkan? Perbuatan menyalahkan pihak lain, bisa situasi, bisa orang, bisa sesuatu, bisa hal, itu adalah akar dari munculnya stres yang tidak pernah pergi-pergi. Pihak lain. Ya. Ini saya kaitkan dengan parenting waktu itu ya.
Bapak Ibu mau menyalahkan siapa kalau misalnya sekolah Bapak Ibu tidak berprestasi? Sekolah Bapak Ibu masuk kategori sekolah yang tidak favorit atau sekolah yang nggak banyak dilirik orang tua murid untuk menitipkan anaknya sekolah. Apakah Bapak Ibu akan menyalahkan kepala sekolah? Menyalahkan orang tua murid? Menyalahkan murid? Menyalahkan dinas pendidikan? Nggak membawa jalan keluar. Maka jauh lebih bagus mengatasi stres itulah dengan mengatakan, sayalah yang bertanggung jawab. Kalau Bapak Ibu pulang kantor, rumah berantakan, nggak usah nyalain pembantu. Nggak usah nyalain anak-anak. Nggak usah nyalain istri atau suami. Cukup ambil kata-kata, saya yang bertanggung jawab. Mungkin saya kurang perhatian sama anak-anak ya, sehingga nggak tahu bagaimana cara mengatur rumah supaya bersih dan teratur. Gitu ya. Jadi akar masalah stres, menyalahkan pihak lain. Bukan siapa-siapa, menyalahkan pihak lain. Saya kembalikan ke Bu Bondan ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Usman, luar biasa Bu Bondan, paparannya. sebelum ditutup sebentar. Oh silakan Ibu Suryani. Ada sesuatu nih buat Pak Usman, wah luar biasa. Oh begitu. Hari ini wah. Ada pantun buat Pak Usman nih. Oh boleh. Saya pengen dengar. Ya. Saya pengen dengar. Silakan Ibu. Oke, daun bidara gugur sehelai, jatuh di kolam di kebun raya. Sebelum acara akan selesai, terima kasih Pak Usman dan Komunigia. Terima kasih. Ya. Di mute boleh. Di unmute semua. Di unmute. Biar tepuk tangan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Iya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Suryani, Pak Kasih terima kasih Bu Bondan. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tadi metode Komunigia dalam menata mood. Makasih banyak. Terima kasih semuanya. Dipahami ya Pak. Sangat bagus, masih kurang nih. Yang tadi bisa nih ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kasih semuanya. Terima kasih. Ibu Terima kasih Bu Suryani, Pak Usman. Bapak Ibu terima kasih banyak sudah mengikuti hari ini ya dari jam 8 pagi jam 12 siang ini Memberikan testimoni di Pusmakannya saat ada Mbak Mira. Bapak. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Iya. Pasti Pak Usman dan Bu Suryani. Terima kasih. Oke.